HMPH, berani berkolusi dengan sisa-sisa dunia utara. Kamu harus membayarmu malam ini. Sepertinya keluargaku telah mengabaikanmu selama bertahun-tahun. Dunia peperangan timur Anda menjadi semakin gila. Saatnya belajar banyak. Dengan bantuan banyak rekan, Liang Feng penuh percaya diri, berkata dengan senyum jahat, Pangeran kedua keluarga Ni, jika Anda bersedia untuk tetap patuh sebagai sandera, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan orang-orang dari prajurit timur kembali untuk melapor. Saat percakapan berubah, Liang Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke Qin Yichen. Namun, nyawa anak ini harus ditinggalkan malam ini. Zhong Hua juga berkata dengan mencibir, bagaimana, Ni Yuntian, kamu harus memikirkannya. Tetapi kamu adalah anak pilihan surga di dunia berperang timur. Ini sangat berharga, dan mati-matian bukanlah cara yang baik. Anda memiliki beberapa nyawa lagi. Mengeja. Ni Yuntian diam-diam, mati-matian benar-benar bukan cara yang baik, tapi tidak mungkin. Tapi ingin dia patuh menyerah? Masih hidup Qin Yichen? Benar-benar mustahil. Terlebih lagi, sebagai anak pilihan surga di dunia timur, disandera sebelum perang. Menghadapi musuh kuat dari klan sekitarnya, Qin Yichen juga tidak menunjukkan kekecewaan, dan bahkan mencibir di sudut mulutnya. Hidupnya terserah dia. Kakak Yuntian, jika kamu ingin pergi, Qin ini akan membuka jalan untukmu. Jika kamu ingin bertarung, Qin ini akan menemanimu. Ni Yuntian menoleh ke belakang dan kaget saat melihat senyum di wajah Junyi. Saat ini, bukankah Qin Yichen yang paling panik? Anda tahu, mereka semua memiliki cara hidup, tetapi Qin Yichen berbeda. Tapi segera, Ni Yuntian sepertinya mengerti sesuatu dan memilih Qin Yichen untuk berdiri berdampingan. Para jenderal mendengarkan perintah, bunuh. Liang Feng menatap matanya dan mencibir, bertindak sembarangan. Saudaraku, bunuh Qin Yichen dulu, lalu tangkap Ni Yuntian. Namun, pada saat pembantaian berlanjut, saya melihat tempat yang jauh, seberkas cahaya. Kecepatan cahaya pelangi sangat cepat, dan momentumnya lebih seperti munculnya dewa perang. Siluet dalam cahaya pelangi sangat kuat, yang merupakan pertempuran tanpa akhir. Satu orang lebih baik dari 1 juta singa. Beberapa anjing yang dibesarkan oleh Jie Fan juga berani memindahkan orang di utara. Minum tanpa perlawanan, jatuh ke telinga Liang Feng, seperti lonceng kematian. Liang Feng ketakutan. Tidak ada pertempuran. Apakah kamu gila? Apakah kamu berani datang ke sini? Percaya atau tidak, orang-orangku telah membantai Bei Hongyu. Di mana yang mulia? Tanda seru. Tidak ada pertempuran, kamu. Namun, keributan apapun, ketakutan apapun, hanyalah lelucon di depan Zhang Wuyuan. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, Liang Feng dan yang lainnya, bahkan melarikan diri adalah sebuah kemewahan. Dia mengatakan bahwa ketika Ni Heng menembak, dia juga akan memberikan kejutan kepada masyarakat, maka itu harus dilakukan. Wilayah Laut Chong tidak hanya berbatasan dengan negara-negara berperang timur, tetapi juga merupakan perbatasan negara-negara berperang utara. Itu milik perbatasan 3 alam, tetapi sampai sekarang, ini bukan medan perang utama, dan tidak ada perang skala besar. Tapi malam ini, itu akan sepenuhnya ditulis ulang. Liang Feng bahkan tidak memikirkan kematiannya. Mengapa Wu Yuan berani menembak? Dia berani datang ke sini. Bukankah dia takut Bei Hongyu akan dibunuh oleh pembantaian? Di langit, siluet orang arogan yang tak terkalahkan berdiri dengan bangga, dan menatap Qin Yichen dengan pandangan meyakinkan. Ketika dia hanya ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Ni Yuntian dan yang lainnya bangun melamun, dan datang untuk memberi hormat. Temui yang mulia. Terima kasih banyak Battle Majesty Your Majesty menyelamatkan. Ni Yuntian masih sedikit terkejut. Untungnya, pertempuran ini menakutkan. Zhang Wuyuan, sedikit mengangguk, pergi dan panggil seseorang dari kerajaan berperang timur. Ni Yuntian memahami bahwa Qi Haicheng dan sekitarnya akan ditempati olehnya dalam perang dunia timur. Tentu saja, itu tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan ini. Namun, Zhang Wuyuan telah membereskan semua rintangan dan ancaman. Pertempuran ini juga dianggap sebagai kemenangannya dalam perang timur. Tapi bagaimanapun juga, mayat dan harta luar angkasa Liang Feng dapat diselamatkan tanpa perlawanan, dan dia menyimpannya begitu saja. Kunci Ni Yuntian tidak berani menyebutkannya di matanya. Sampai saat ini, Zhang Wuyuan memandang ke arah Qin Yichen, menarik napas dalam-dalam, dengan nyaman, dan bahkan nada bersyukur. Yichen, kamu telah bekerja keras di baris ini. Qin Yichen pasti dipuji karena bisa bersekutu dengan dunia timur. 1000 kata dan 10.000 kata semuanya diam. Qin Yichen tertawa dan tidak mengundang saya untuk kebaikannya sendiri. Sebaliknya, dia khawatir tentang Bei Hongyu. Yang mulia, jika Anda mengambil gambar Anda sendiri, apakah pencuri ras klan akan sia-sia? Zhang Wuyuan menggelengkan kepalanya, dengan senyum yang sangat percaya diri, dan melihat ke kejauhan. Tidak. Saudara Ni Heng sudah cukup untuk mengejutkan orang tua dengan kentut tua. Malam ini, dunia perang timur meledakkan pertempuran pertama setelah aliansi. Sejauh menyangkut pertempuran Wuyuan, akhirnya ada chip yang bisa bersaing dengan komunitas.
alih-alih ditekan di mana-mana. Tepat pada saat ini, Lu Hao datang menemui Qin Yichen dengan ekspresi terkejut, dan berkata kepada Qin Yichen, "Itu, Qin, Raja Abadi Qin, Lu Mou yang berbicara dengan baik. Dan saya harap Raja Abadi Qin tidak menyalahkan. Lu Hao datang untuk meminta maaf atas fakta bahwa dia baru saja menganggap Qin Yichen sebagai beban. Dan ketulusan permintaan maaf ini bukan karena Qin Yichen datang dari belakang medan perang, tetapi sangat dikagumi. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun tidak ada perang, dia yakin akan Qin Yichen." Qin Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya. Elf Yuzu berkata bahwa dia menghilang dari pandangan. "Di masa depan, Anda dan saya akan menjadi aliansi, dan kami akan berperang melawan musuh kami dan membunuh semua klan." "Ya, bunuh klan." Zhang Wuyuan menyaksikan. "Sudah waktunya untuk kembali, dan aku akan menyerahkannya padamu." Mi Yuntian menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa dunia Korea Utara masih perlu bertarung tanpa perlawanan. Dan kemudian Qin Yichen membungkuk dan berkata, "Saudara Qin, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini, dan berharap untuk bertemu lagi lain kali. Saat itulah kita bergabung." Kekuatan untuk menghancurkan kota kekaisaran kerajaan, hubungan di antara mereka, meski tidak lama, membuatnya sangat mengenali Qin Yichen sebagai seorang teman. Dan Qin Yichen tersenyum. "Saya percaya akan ada hari seperti itu." Zhang Wuyuan membawa Qin Yichen untuk pergi, dan setelah berjalan keluar sebentar, dia melihat apa yang dipikirkan oleh yang terakhir, berkata, "Yang mulia, kotak pedang Qing Yang, sudah waktunya bagimu untuk menanamkan energi pedang lagi." Namun, saat ini, menghadapi kotak pedang Qing Yang yang diserahkan, Zhang Wuyuan tidak mengambilnya secara langsung. Sebaliknya, dia menggosok dagunya dan menatap Qin Yichen dengan penuh minat. "Saya mendengar bahwa dan senyawa Anda dapat menjual keabadian kristal." Begitu kata ini keluar, Lu Hao dan yang lainnya, yang memobilisasi garnison perang timur, gemetar sekaligus. Sementara Qin Yichen mengatupkan bibirnya dan menundukkan kepalanya diam-diam untuk menggali kristal peri. Qin Yichen tidak pernah merasa bahwa Wu Zanyuan tidak berutang apapun padanya, dan dia tidak pernah menjadi tipe orang yang mengambil bantuan jangka panjang dari orang lain sebagai hal yang biasa. Namun, pemandangan Zhang Wuyuan adalah sudut mulutnya yang berkedut, yang langsung memenangkan kotak pedang Qing Yang. "Anak laki-lakimu benar-benar melihatku keluar. Ayo pergi, buat kamu bermain." Terlihat bahwa Zhang Wuyuan sedang dalam suasana hati yang baik malam ini. Tapi Jie Fan, yang berada di kota kekaisaran Jie Clan, justru sebaliknya. Dia masih bermain dengan tata letak beberapa waktu lalu, melihat Bei Hongyu yang telah ditanami bendera Jie, dan membangkitkan ambisi dan harga dirinya. "Saya terkejut dengan berita itu."